Nah, akhirnya sekarang semuanya mau disalahkan Pak Jokowi. Seolah-olah desain ini semua Pak Jokowi. Padahal semua bermain. Lagi ya, Mm-mm. dan civil society, kalangan pro demokrasi yang bisa kita petakan orangnya itu aja, ya kan, Ya, selama lebih kurang 10 tahun ini, menilai justru sebaliknya, Bung, ya. bahwa Jokowi adalah telah merusak demokrasi, ya kan, membuat sebuah dinasti yang sangat kuat dan seterusnya, sehingga ini tidak baik buat bangsa, ya kan. Dan mereka mencoba mengambil posisi itu seolah-olah mengingatkan presiden terpilih untuk tidak ada dua matahari dan seterusnya, untuk tidak mau didikte oleh Presiden Jokowi dan seterusnya. Ya. Menurut Bung, posisi penilaian atau penilaian seperti itu bisa diterima nggak sih? Pertama, kalau motifnya adu domba, saya kira memang ini harus kita lawan ya. Dalam pengertian, saya tidak mau transisi Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu seperti dari Bung Karno kepada Pak Harto, atau dari Pak Harto ke Pak Habibie, atau dari Pak Habibie ke Gus Dur, atau dari Gus Dur ke Ibu Mega dan seterusnya. Saya nggak mau. Kita mau ini sesuatu yang lebih baik, Iya. bahwa pemimpin saling mengantarkan secara baik. Bahwa antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ternyata berada dalam satu nafas visi bersama untuk melihat ke depan, karena berdua akhirnya gabung dalam pemerintahan 2019-2024, itu soal lain. Tapi kedamaian transisional ini harus kita jaga. Dan perpecahan yang mereka bayangkan oleh teman-teman itu bahwa Pak Prabowo akan melupakan Pak Jokowi, Pak Prabowo akan ngakalin Pak Jokowi dan sebagainya, dan sebaliknya Pak Jokowi akan ganggu Pak Prabowo. Ini adalah niat-niat tidak baik. Kita nggak boleh izinkan itu. Kita harus melihat transisi yang lebih baik, dan antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain saling mengestafet perjalanan besar ini, perjalanan kita ke depan itu. Nah, itu yang kita inginkan, dan sebenarnya itu yang harus kita desain dalam sistem kita ke depan. Dan faktanya bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi sampai hari ini masih solid. Bahkan mungkin Bung Budi nonton itu pidatonya Pak Prabowo di acara Gerindra yang mengatakan kalau ada yang menyakiti Bapak, kami semua yang mencubit, kami semua terluka. Itu adalah jaminan Pak Prabowo dan Partai Gerindra kepada Pak Jokowi. Tapi sebenarnya itu adalah jaminan yang harus kita berikan juga. Bangsa Amerika itu, Bung, apapun yang terjadi oleh pemimpinnya itu dijagain tuh. Seolah-olah pemimpin tuh nggak boleh salah. Karena dia pernah memimpin kita, nggak boleh dihina. Bangsa seperti Amerika loh. George Bush itu penjahat perang, dan oleh banyak negara dia nggak boleh datang. Tapi dalam tubuh bangsa Amerika dia dijaga untuk menjaga wibawa politik dan transisi bangsanya itu yang baik begitu. Kita juga begitu dong. Ini orang-orang kok tiba-tiba sudah, saya mohon maaf ya, termasuk Pak Mahfud yang Anda bilang tadi, kok kayak begitu ngomongnya. Kenapa kita nggak memikirkan sesuatu yang lebih agung daripada itu? Untuk pelajaran masa depan, loh Anda sendiri kan nggak ngambil pelajaran dari apa yang Anda alami sendiri gitu loh. Nah, jadi saya kira berlebihanlah teman-teman itu. Mari kita melihat ini sebagai transisi yang baik. Antara pemimpin ini gayung bersambut, antara pemimpin. Dalam demokrasi itu, Bung, nggak akan ada pemimpin yang jahat. Terlalu liberal negara demokrasi itu, apalagi sekarang ini ada handphone, ada kebebasan publik. Nggak mungkin lah orang itu jahat. Tapi sekali lagi, karena nggak melihat ini sebagai sebuah pekerjaan sistem. Misalnya kritik bahwa hilangnya demokrasi. Saya terus terang, Bung ya, ini korban loh saya ini. Periode pertama Pak Jokowi, saya wakil ketua DPR yang mengawasi dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Saya dilarang masuk kampus. Saya dipersekusi. Tapi kritik saya kepada sistem. Dan teman-teman ini mohon maaf, ini semua yang sekarang kritik ke Jokowi itu, tidak ada yang nyalahkan kampus, tidak ada yang nyalahkan guru besar, tidak ada yang menyalahkan bahwa telah terjadi ekstremitas yang dibawa ke dalam kampus dikendalikan oleh politik. Harusnya mereka pada waktu itu hadir dan melakukan kritik yang sama. Nah, akhirnya sekarang semuanya mau disalahkan Pak Jokowi. Seolah-olah desain ini semua Pak Jokowi. Padahal semua bermain. Misalnya apa? Semuanya bermain itu. Ketua-ketua umum partai
yang mempengaruhi lembaga negara, yang mempengaruhi kampus, yang punya kaki tangan di mana-mana. Kan itu adalah bagian dari permainan yang disetujui, mohon maaf ini, oleh teman-teman kita itu disetujui. Atas nama perang kepada kelompok radikal, kita permisif, ya kan? Dengan persekusi. Loh itu kerja bersama kok. Kita yang jadi korban aja waktu itu melihat lo kok kayak begitu ya kawan-kawannya. Tapi oke lah. Nah sekarang mulailah coba kita agak sehat sedikit. Lihat ini sebagai sebuah perjalanan sistem yang harus kita perbaiki. Tidak ada dosa tunggal, ini dosa kita kolektif. Karena itu mari kita rekonsiliasi, memperbaikinya ke depan, kan begitu ceritanya gitu.